Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Adalah Rahasianya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bahasannya, panggilan hati atau panggilan jiwa, atau menurut Mas Jaya Setiawaji itu adalah energi PS atau petunjuk dalam hati gitu. Nah, jadi petunjuk ini saya mendapat petunjuk untuk para pengusaha, khususnya pengusaha masker ya. Paling penting ada pengusaha masker, karena ini kita menghadapi masa COVID-19 atau COVID-19 yang saat ini terjadi di dunia global, yang saat ini sedang dialami. Nah, jadi saya ada panggilan jiwa atau panggilan hati yang memang pesan ini harus saya sampaikan kepada kita, khususnya para pengusaha-pengusaha masker yang memang luar biasa sudah ingin membantu kami, membuat kami terselamatkan dari COVID-19 ini, terutama atau virus corona, yang barangkali dengan masker tersebut kita bisa menyaring hal itu agar tidak masuk ke tenggorokan atau tubuh kita gitu kan. Itu saya sangat bangga. Cuma ada beberapa pesan yang memang harus saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha yang lainnya, bahwa kita ini saat ini berada dalam tahap yang sangat krisis, tahap yang memang semuanya lagi lockdown dan semuanya lagi suruh diam, semuanya disuruh untuk berhenti sejenak untuk menghadapi hal yang mungkin sangat mengkhawatirkan kita semua. Jadi untuk kita memahami ini, bahwa COVID-19 ini sebetulnya sangat-sangat berbahaya. Dan tadi saya juga baru menonton video-video yang sangat mengenaskan menurut saya pribadi, yang meninggal kemudian tidak bisa dipegang, dikuburkan dengan cara yang sadis, kemudian dikuburkan tanpa menyentuh, memandikan juga kerok, banyak lah. Terutama jadi begini, saya hanya memberitahu atau pesan saja untuk teman-teman semua, yang saya katakan sekali lagi untuk teman-teman pengusaha, bahwa dunia saat ini sedang mengalami problem global atau masalah globalisasi yang kita saat ini perangi, yaitu COVID-19. Nah, dari COVID-19 ini yang saya baca, saya dua aja dulu ya. Pertama, dua ini yang terjadi masalah kesehatan, kemudian yang kedua adalah ekonomi. Nah, di video kali ini, kesempatan kali ini, saya hanya menyampaikan tentang masalah ekonomi. Ekonomi terkhusus untuk para pengusaha khususnya. Nah, jadi COVID-19 ini, COVID-19 ini kan sebetulnya masa description ini masa dimana banyak yang bertengkar, banyak yang di PHK, banyak diberhentikan, banyak yang dipecat dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau saya pahami di sini artinya banyak orang-orang yang bekerja, kemudian dari pekerjaannya itu ada juga orang-orang yang tidak mendapatkan aliran rezeki, atau disebut juga dengan uang yang biasa kita bahas. Ada di antara mereka yang bekerja tapi tidak mendapatkan uang, gitu kan? Sehingganya mereka juga kebingungan harus bagaimana dan harus seperti apa untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu. Mereka juga bingung bagaimana nih memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan uang ini juga tidak ada, karena semuanya di lockdown, semuanya disuruh diberhentikan gitu. Nah, ini namanya krisis. Di sini disebut dengan krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi. Kemudian dari krisis ekonomi ini ada beberapa orang yang mencari peluang terhadap krisis ini. Contoh, ada di sekitar kita yang berpikir pemikirannya pengusaha, yang pemikirannya itu mencari peluang, yang pemikirannya itu mencari keuntungan. Ada sebagian orang yang berpikir begini, mencari peluang di kala krisis global. Kemudian mereka mendapatkan ide, apa sih masalah yang dihadapi oleh global? Oke, masalahnya adalah kesehatan. Semua orang harus menggunakan masker, gitu kan? Nah, kemudian mereka berpeluang, oh ini nih, masker ini peluang besar nih, dijadikan masker ini sebagai peluang untuk mereka usaha. Kemudian mereka mencari di sini berniat untuk mencari keuntungan. Oke.
niatnya untuk mencari keuntungan. Betul, luar biasa. Pemikiran pengusaha ini luar biasa. Saya pun kagum. Cuma ada yang memang harus saya luruskan. Barangkali kita sama-sama belajar. Ulangi ya. Jadi ini kan lagi lagi gatal badan saya. Lagi COVID-19 atau lagi krisis ekonomi. Krisis ekonomi, gitu kan. Orang-orang ini kebingungan mau mencari uang gimana, mau cari duit gimana, gitu kan. Artinya mereka ini dalam tahap susah atau dalam tahap lagi kesulitan. Dan ini mereka dalam tahap kesulitan. Kemudian ada sebagian pengusaha yang berpikir untuk mencari keuntungan di kala krisis ekonomi ini. Gitu. Nah, para pengusaha ini berpikir untuk menciptakan masker. Ada juga yang stok masker. Yang tadinya masker itu cuma harganya 2.000, sekarang menjadi 5.000. Bahkan ada yang 15 sampai berapa ya? Dari 10 sampai 25.000 ada seperti itu. Ini kan pemikiran para pengusaha yang mencari keuntungan ketika dalam keadaan krisis ekonomi gitu. Jadi kalau kita melihat ini kan orang-orang yang berada dalam kesulitan nih. Orang-orang dalam berada kesulitan. Kemudian mereka berpikir bagaimana menjaga kesehatan mereka. Pasti mereka juga membutuhkan namanya masker kan, yang harganya mahal pun pasti akan dibeli. Dan para pengusaha ini membuat masker ini, mereka mencari keuntungan. Mencari keuntungan ini, ingat, kalau dalam hukum akuntansi, semua itu harus balance. Balance itu harus sama. Kalau dia nggak balance, maka akan berakibat fatal. Bahkan semuanya bisa fatal. Harus sama. Misal, si orang pengusaha ini mencari yang namanya keuntungan. Oke. Ingat, di setiap keuntungan berarti ada lawan kata yang namanya kerugian. Ini fatal namanya. Ketika dia berfokus pada nilai nominal yang tinggi. Contohnya begini. Kan tadinya harga masker itu cuma 2.000 yang warna hijau itu. Kemudian ketika dalam krisis ekonomi, dia memberikan harga masker menjadi 15.000. Apa nggak gila? Ini kan mencari keuntungan dia. Nah, dari keuntungan ini pasti harus diingat juga. Di setiap keuntungan pasti ada kerugian di situ. Di mana ruginya? Mungkin bukan di sini saatnya. Ketika seorang pengusaha ini berjualan dengan masker harga 15.000, ya, mungkin dia untung saat ini. Tapi ketika pandemi selesai, maka siaplah dia menjadi pengusaha yang ambruk. Harus siaplah dia menjadi pengusaha yang jatuh. Kenapa jatuh? Ya karena dia mencari keuntungan sebelum di masa krisis ini. Maka hukum akuntansi itu akan terjadi keseimbangan. Maka dia akan dijatuhkan satu saat lagi. Kenapa? Karena dia gini. Kalau dalam Islam itu ada seperti ini bunyinya. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah pun akan memudahkan dia. Jadi artinya kebalikannya lagi. Barang siapa yang menyulitkan saudaranya, ini kan saudara juga kita. Semua manusia itu akhirnya bersaudara. Barang siapa yang menyulitkan saudara-saudaranya, maka Allah pun akan menyulitkannya. Itu sebuah kepastian. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kalau orang ini kan udah tahu kita lagi sulit, lagi nggak ada makan, lagi nggak ada uang, lagi sibuk, lagi susah, lagi lagi banyak kekurangannya, tapi disulitkan sama para pengusaha ini. Harganya masker dinaikin, harga ini ditinggiin. Apakah ini tambah untung? Tidak, di sini tambah sulit mereka, tambah kesusahan. Dan ini mereka memang ini nanti di sini rezekinya lancar nih, rezekinya banyak, memang keuntungannya banyak luar biasa. Tapi satu saat Allah akan menjatuhkan orang itu. Tuhan akan menjatuhkan orang tersebut. Tuhan akan menjatuhkan orang tersebut sampai ke akar-akar. Di sini nanti akan terjadi hukum keseimbangan. Mampuslah dia. Nah, jadi solusinya apa sih ketika hal ini terjadi dan apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Jadi kita khususnya untuk para pengusaha, ya, seharusnya kita itu bukan mencari keuntungan. Kita itu seharusnya memberikan solusi dari setiap masalah atau problem yang dihadapi. Kalau bahasa hadis itu kan gini, barang siapa yang memudahkan saudaranya, maka Allah pun akan memudahkan urusannya gitu. Nah, jadi solusi ini ketika ini kan lagi berpenyakit,
lagi ada penyakit. Solusinya apa? Solusinya ini adalah masker. Nah, masker ini seharusnya tidak dijual untuk mencari keuntungan. Seharusnya masker ini dibagikan secara cuma-cuma. Bagikan secara cuma-cuma. Kalau nggak minimal itu berjualan tapi dengan harga yang standar. Yang biasanya 2.000 ya udahlah 2.000. Nggak usah naik-naikin menjadi 15.000. Jadi ya udah sebagaimana biasanya aja berjalan. Kalau memang biasanya 2.000, ya 2.000 jualnya. Nggak usah ditaik-taikin mencari keuntungan. Ketika kita mencari keuntungan, di situ akan ada kerugian yang akan mendatangkan kepada kita. Entah kapan waktunya, di mana, saya juga wallahu alam, saya nggak tahu. Semoga ini pesan untuk para pengusaha. Ya, jadi kalau bisa kita memberikan solusi, memberikan kemudahan, bukan malah menyulitkan mereka. Ingat hukum kesulitan, kalau kita menyulitkan mereka, maka kita pun akan disulitkan. Itu sebuah kepastian, ibaratnya kayak hukum alam gitu. Hukum alam nanti mereka akan menyulitkan kita juga. Nauzubillah ya. Kita harus bisa memberikan solusi, memberikan kemudahan. Kalau bisa, kalau kita mampu untuk berbagi, berbagilah. Berbagi dengan masker-masker gratis itu luar biasa. Nanti dia akan dikayakan oleh Allah. Dan dia nanti akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses ketika pandemi ini selesai. Ya. Jadi itu untuk kita para pengusaha, turunkan harganya menjadi harga yang standar. Dan untuk kita yang barangkali berada dalam kesulitan, berada dalam tahap-tahap yang memang masyarakat, sebaiknya kita di sini untuk masalah ekonomi adalah berhemat, ya, berhemat. Kemudian ketika sudah berhemat, ya irit-irit lah. Kalau memang kita nggak ada duit, irit-irit. Kalau memang kita ada duit, silakan untuk berbagi pada sesama, karena di situ pun pintu rezeki berjalan. Kenapa di sini harus dibahas juga? Nah, jadi begini, ketika kita memiliki uang lebih, kan uang ini artinya berasal dari kata currency. Currency ini artinya mengalir, ngalir. Uang ini ngalir. Jadi kalau kita banyak uang, tapi uang ini tidak kita ngalirkan, sama saja kita itu memberhentikan rezeki orang lain, ya kan? Nah, jadi kalau kita punya uang berlebih, sebaiknya kita alirkan juga ke mereka. Siapa mereka? Mereka yang membutuhkan, mereka yang kesulitan. Bisa jadi kita bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, bagi-bagi dana bantuan, terus lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, ini kita bisa menghidupkan. Ketika kita menghidupkan orang lain, ya, maka nanti kita pun akan dihidupkan, baik di dunia ataupun di akhirat, dua-duanya. Jadi jangan berhemat boleh. Ketika uang kita sudah minim, ketika uang kita berlebihan, silakan kita alirkan, maka nanti Allah pun akan mengalirkan dari atasnya. Ya. Banyak tuh aliran ketika kita sudah bisa mengalirkan pada yang lain. Karena sungai tidak mungkin menampung sendiri. Kalau dinampung sendiri akan jebol, artinya dia akan jatuh. Ya, teman-teman, tetap kita berbagi pada sesama, memberi bantuan. Dan ketika kalau kita nggak punya dana gimana? Nah, kalau nggak punya dana, kita bisa membantu mereka pakai doa. Saya doakan orang-orang yang sakit, orang yang sulit, orang-orang yang dalam kemiskinan, yang sulit, yang sakit Allah, ya mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang miskin Allah kayakan, kan gitu. Nah, itu bisa. Ya, itu untuk para pengusaha dan orang-orang kaya. Kalau memang kamu orang kaya, silakan kamu alirkan uang kamu untuk orang-orang miskin. Bisa kamu membeli dagangannya orang miskin, bisa kamu membeli dagangan orang miskin dan untuk berbagi lagi, itu bisa. Kemudian bisa juga kamu berbagi sembako, sedekah dan sebagainya, banyak. Dan untuk kita dan untuk orang-orang yang masih dalam kesulitan ekonomi, sebaiknya berhemat atau irit-irit belanja sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, ini yang mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dari apa yang saya sampaikan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya Teddy Aliansa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.